Jadi kita mulai dulu aja ya. Ya, Bang. Udah ada belum? Udah Bang. Oke, juga sorry banget karena off cam ya. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi novel Metal 23. Di sini uh, mau nyampe sedikit terkait asistensi UTS kalian di mata kuliah perilaku mekanik material. Yang ini masih nyambung sama lab yang lagi kalian jalani juga, yakni lab DT. Jadi uh, di sini gue disclaimer juga. Jadi nanti ada beberapa ketika gue ngejelasin itu bakalan kayak ada beberapa pertanyaan sedikit. Kalau kalian bisa jawab nanti yang kelasnya 03 atau KKI itu ada nilai plus buat nilai tugasnya. Kalau misalnya kalian udah 03 atau KKI itu di plus di lisan DT-nya. Jadi jangan lupa diperhatiin. Nanti kalau mau jawab langsung raise hand aja. Oke, uh, kita mulai aja. Oke, jadi sebelum mulai di materi, di sini ada pemanasan dulu. Mungkin kalian udah sering dapat di PMT kan soal diagram tetrahedron ya metalurgi inilah udah terbiasa. Jadi eh, kenapa diagram tetrahedron ini gue angkat lagi? Karena sebenarnya sifat material itu kayak nyambung sama ketahanannya akibat pemrosesannya, terus juga sifatnya sama strukturnya itu apa ya, menjadi penyebab kinerja si material ini. Makanya sebenarnya materialnya itu harus punya properties atau sifat yang sesuai. Misal kayak kalian mau butuh bodi mobil, berarti gimana caranya bodi mobil ini tahan impact atau mungkin tahan terhadap lingkungannya kan bisa panas dan lain-lain. Supaya material ini tuh sesuai fungsi dan gak gagal pas dipakai. Nah, ini nyambung nih makanya di sini kesinambungan ke perilaku mekanik material itu ada di penyebab material gagal. Yang mana penyebab material gagal itu kan cukup banyak ya. Ada salah pemilihan komposisi biasanya, terus ada defect juga atau kayak kegagalan dari internal si materialnya, terus juga ada kesalahan desain, pemrosesan yang salah, kondisinya yang nggak sesuai atau salah perawatan. Tapi hal paling penting yang akan dibahas di mata kuliah ini itu adalah gangguan dari eksternal yang mana ini dipelajari di perilaku mekanik material. Makanya nanti selama pembahasan ini kita bakal bahas terkait sifat mekaniknya dulu, yakni ketahanan tarik, impak dan keras itu sedikit aja karena kalian udah belajar juga di DT. Terus abis itu ada kegagalan material, ini materi utamanya. Nanti kita bakalan bahas terkait kegagalan grid, fatigue sama wear dan faktografi dikit di bagian kegagalannya sama studi kasus dan latihan. Nah, di akhir latihan itu nanti ada 4 soal bonus juga buat teman-teman yang bisa jawab. Oke. Ya, kita masuk ke materi pertama dulu. Ini pemanasan lagi, karena sebenarnya ini cuma ngangkat ulang dari pengujian tarik keras sama pengujian impak. Oke, di sini gue jadi satu slide buat pengujian tarik, yang mana sebenarnya pengujian ini itu kayak menarik material dengan cara memakai force gitu, yang mana arah tarikannya itu berlawanan arah antara sisi satu sisi kanan dan sisi kiri atau sisi atas dan sisi bawah, yang mana uh, si pengujian tarik ini terjadi karena ada beban persatuan luas yang menghasilkan nanti kurva tegangan-regangan yang udah sering kalian dapetin. Nah, buat material pengujian tarik ini itu bakalan ngalamin pertama deformasi plastis dulu, deformasi elastis dulu, yang mana deformasi elastis ini si materialnya itu masih bisa berubah ke wujud semula. Terus deformasi plastis yang mana materialnya itu udah nggak bisa berubah ke wujud awalnya. Terus ada necking. Necking itu kayak sebelum perpatahan itu biasanya si materialnya itu bakalan mengecil karena persiapan dari si patah ini, sama habis itu baru fracture atau patah gitu atau putusnya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira uh, perpatahannya itu ada berapa?
Dan bisa jelasin nggak A- Apa bang? perpatahan di pengujian tarik itu ada berapa dan apa aja? Daktal brittle bukan sih bang? Gua bang. Oke, ya betul. Kayak 2D. Betul, betul. Nah, ya jadi benar ada dangkal sama brittle. Yang mana itu jadi salah satu hal yang nantinya didapetin tuh terkait keuletannya. Keuletan itu masuknya ke dangkal. Jadi dari pengujian tarik ini, makanya dari hasilnya itu ada salah satunya keuletan. Nanti kalian bisa lihat juga dari perpatahannya itu bentuknya kayak gimana. Apakah dia ada cup and cone atau ductile atau ya udah getas aja gitu lurus. Nah, habis itu selain dapat keunggulan juga, nanti di pengujian tarik itu kalian juga bakalan dapat terkait true and engineering stress strain. Ini sering banget disebut di DT sebenarnya. Yang mana sebenarnya perbedaannya itu gampangnya ya. Perbedaannya kalau si engineering stress karena dia engineering, jadi basicnya itu dia biar lebih gampang didesain gitu. Jadi eh, kayak engineering stress ini itu bakalan eh, semacam tutup mata lah sama fenomena-fenomena yang ada gitu. Jadi dia cuman um, mengukur luas itu di awal si materialnya doang. Karena uh, mau gayanya kayak gimana itu uh, si engineering stress ini bakalan grafik itu bakalan kelihatan menurun, tetap menurun. Sedangkan kalau true stress itu dia perhitungan yang realistis kayak beran beban aktual yang dikasih ke si materialnya. Makanya area si pembaginya itu kecil, terus si grafiknya itu bakalan terus naik karena sesuai sama tekanan yang dikasih. Ini buat pengujian tarik sedikit. Terus next ke pengujian impak. Nah, pengujian impak ini ya mekanismenya kayak kalian yang udah coba itu pakai pembebaran kejut atau rapid cooling loading yang mana rapid loading ini itu si materialnya bakalan nyerap energi jadi naturnya bakalan patah gitu si impact ini bakalan diuji secara vertikal sama horizontal itu juga bisa nah uh, ada yang tahu nggak ini fungsinya VNotch di impact itu buat apa? Ada yang tahu nggak terkait VNotch? Supaya impaknya terfokus bang ke daerah V. Di daerah di bawah V. Kenapa harus terfokus di satu titik doang? Supaya bisa diukur harga impaknya dengan akurat. Karena kalau nggak di daerah V ya jadi banyak itu daerah yang harus diukur. Nah, oke betul betul betul. Nah, oke, jadi benar jadi adanya VNotch itu supaya si pembebanan impaknya ini bakal di satu titik. Nah nanti pengujian si impaknya kan ada di satu titik. Jadi harga impak itu bakalan bisa lebih diukur karena energinya itu dikasih di kayak ibaratnya sampling dari sebuah logam gitu. Gitu. Nah, si uh, pengujian impact ini nanti bakalan memperoleh grafik kalau tadi si pengujian tarik itu stress strain di impact itu nama grafiknya itu DBTT kalau kalian udah belajar di DT juga. Nah, sebenarnya dari DBTT ini di t satu t dua ini tuh perlu kalian pahami gitu. Tapi sebenarnya konsepnya si grafik ini sebenarnya cuman ya udah kalau misalnya suhunya rendah berarti materialnya getas. Kalau misalnya suhunya tinggi berarti materialnya boleh gitu. Nah, hasil yang didapatnya di pengujian impak ini biasanya dari jenis perpatahannya kayak ada yang granular sama yang berserat. Terus juga kalian bakal belajar juga soal shear lapse-nya. Itu ada persentasenya yang bisa dipelajari di modul juga. Nah, terus dari pengujian impak ini juga dapat harga impak. Yang mana harga impak sendiri itu adalah besaran kuantitatif yang mencerminkan ukuran ketahanan impak atau ketangguhan dari si materialnya gitu. Jadi HI ini kan energi dibagi luas penampang. Nah, berarti kalau misalnya si luas penampangnya makin luas, itu si HI-nya itu makin kecil.
Nah, kalau misalnya si energinya itu biasanya mengikuti kondisi si logamnya, entah kayak kondisi panas atau dingin yang kemarin kalian bertemu juga, atau si komposisi dari material. Nah, terus next ini terkait sifat mekanik material yang terakhir ada kekerasan. Kekerasan itu sebenarnya mekanismenya cukup banyak, ada tiga. Jadi yang pertama ada goresan. Goresan ini tuh ibaratnya kayak kalian ngegoresin antar batu gitu lah. Jadi dia tuh si material yang bakalan diuji itu kan kita bakalan cari nih nilai kekerasannya. Nah, yang kita jadiin apa ya? Yang goresinnya itu biasanya material yang kita udah tahu kekerasannya itu berapa. Terus kalau pantulan itu biasanya eh, si materialnya itu bakalan dipantulin dan nantinya pas ada hammer itu buat diukur tinggi pantulannya gitu. Nah, terus yang kalian coba dan ini masih sering dipakai di lab juga itu ada initasi, yang mana ini kayak ngasih gaya tekan ke satu titik di dalam suatu material. Metodenya itu ada Rockwell, Brinell, Vickers, sama Knoll. Nah, sekarang ada yang tahu nggak bedanya dari Rockwell, Brinell, Vickers, sama Knoll? Ya, ada. Dari bentuk orientasinya, Bang. Gimana tuh? Kalau benar kan bentuknya bola. Kalau Vickers itu bentuknya kayak diamond, piramida. Terus kalau Rockwell tuh sebenarnya piramida, tapi yang dihitungnya itu kedalamannya. Kalau yang lain kan eh, hasil dari orientasi yang habis dual time ya. Oke, benar-benar. Jago, jago, jago. Oke, itu ya. Jadi itu perbedaan dari keempat metode inventasi tadi. Terus hasil yang dapetin dari pengujian kekerasan itu ada machinability. Machinability itu kayak kemampuan si materialnya itu buat dibentuk lah ibaratnya. Biasanya kalau misalnya material machinability rendah atau nggak bisa dibentuk, itu jadi kayak susah dipasang atau cepat patah gitu. Kalau buat si machinability. Terus kalau yang kedua itu dapetin juga terkait uh, perlakuan panasnya. Jadi kayak ini sebenarnya faktornya sih kayak perlakuan panas itu mempengaruhi si kekerasan logamnya. Jadi biasanya tuh si materialnya kan bakalan berbeda ya dari segi mikrostrukturnya buat perlakuan panas yang gampangnya itu. Nah, ini buat sifat mekanik material. Sebenarnya tiga itu dan cukup segitu sih karena di teori yang ini fokusnya bukan ke uh, sifat fisik lagi, tapi masuk ke materi yang kedua, itu terkait mekanisme kegagalan material. Jadi gue bahas yang pertama di terkait kegagalan fatigue. BTW ini gue materinya tuh ngambil dari Prof. Edi ya. Jadi kalau misalnya ada yang Prof. Mirna, sebenarnya sama-sama aja sih. Cuma nanti pas pembahasan soal gue kasih beberapa soal yang cocok sama Prof. Edi dan Prof. Mirna juga. Nah, yang pertama dari kegagalan fatigue, sebenarnya kegagalan fatigue ini itu eh, kayak kegagalan yang terjadi karena bebannya itu terus-terusan atau enggak kayak contohnya misal kalian pernah lihat jembatan kan kayak jembatan itu kan punya energi yang dikasih terus-terusan nih misal kayak dari benda yang lewat mobil gitu atau manusia jadi kegagalan fatigue ini kayak bukan sebuah kegagalan yang terjadi itu kelihatan gitu tapi dia tuh terjadinya bakalan tiba-tiba karena ya bebannya karena emang udah berkali-kali aja. Nah, cirinya itu ya benar dari gue bilang jadi cirinya itu failure tiba-tiba terus diawali sama crack initiation cuman
dia tuh kayak nggak bisa terdeteksi atau kayak susah gitu. Nah, eh nanti stage-nya gue bahas di slide selanjutnya. Cuman ini ada overview-nya. Jadi pertama itu ada step crack initiation. Itu biasanya ada kayak small small crack gitu di daerah daerah tertentu di dalam si materialnya. Biasanya tuh kalau misalnya si materialnya ada di eh, konsentrasi pembebanannya yang paling kena gitu, yang kayak paling paling kena yang tinggi. Nah, terus setelah ada bintik-bintik kecil crack gitu, biasanya eh, setelah bintik-bintik eh, dari crack, nah biasanya itu bakalan merambat nih satu sama lain. Jadi dia propagation atau nanti biasanya bakalan menyebar gitu di dalam material. Jadi dari penyebaran si crack ini kan dia bakalan kayak jadi satu kesatuan, ibaratnya kayak cracknya saling ketemu lah. Nah, nanti karena si cracknya ini saling ketemu, makanya jadinya ada final failure. Biasanya itu terjadi karena ya si cracknya itu udah terlalu banyak gitu. Tapi biasanya kalau dalam industri itu di saat proses atau ketika cracknya masih terjadi, itu udah ada proses yang dilakuin sih di dalam si buat maintenance-nya gitu. Nah, buat si kegagalan fatigue ini itu agak nyambung sama kegagalan statik. Yang mana ini ada perbedaannya. Buat statik itu biasanya bebannya itu terjadi konstan. Sedangkan kalau fatigue itu biasanya bebannya itu dinamis kayak berubah-ubah. Tapi dia itu secara berulang gitu. Kayak yang tadi gue bilang tadi. Terus kalau batas tegangannya itu biasa terjadi di bawah yield strength. Nanti ada di slide selanjutnya. Terus buat sifat kegagalannya itu yang tadi gue bilang dia sifatnya itu tiba-tiba dan parah gitu. Jadi kayak dia tuh gagalnya biasanya langsung parah kalau misalnya dia nggak ada maintenance yang landai. Terus buat cara prediksinya itu biasanya kalau Matic itu agak sulit. Makanya biasanya pakai kayak data apa ya? Data umur gitu kalau misalnya di dalam industri. Nanti ada kayak terkait statistik si materialnya itu kira-kira tahannya berapa lama. Nanti si industrinya itu bakal nyatet nih si material itu kondisinya kayak gimana, produksinya gimana, dan kira-kira tuh bakal rusak di waktu keberapa gitu. Nah ini contohnya misalnya, jadi kalau fatigue propagation tuh nggak kelihatan kan, kayak itu halus, dia lurus-lurus aja gitu. Dan ini tuh ada namanya benchmark. Nah, ngomongin fatigue itu kita juga ngomongin soal pembebanan ya kan. Nah pembebanan itu udah banyak banget. Nanti di sini kalian ngapalin aja. Jadi terkait pertama itu beban siklis atau cyclic loading yang mana biasanya ini bebannya itu terjadi secara berulang gitu. Nah biasanya kayak misalnya kalau misal materialnya itu terjadi getaran atau rotasi. Nah, yang kedua itu ada beban fluktuatif. Nah, ini bebannya itu biasanya berubah-ubah. Kayak um, kayak misal kayak yang tadi gue bilang jadi dinamis gitu. Tapi dia itu tetap di area yang sama. Nah, habis itu selanjutnya beban bolak-balik. Ini biasanya bebannya itu berubah arah, tapi kayak porosnya juga mutar. Terus ada beban thermal. Ini biasanya terjadi karena perubahan suhu yang cukup drastis sama ekspansi panas juga. Terus ada beban kombinasi. Ini sebenarnya kombinasi dari semua beban yang tadi disebut. Terus ada impact fatigue, yang mana ini biasanya terjadi karena beban kejut. Uh, Biasanya tuh kalau kemarin gua bahas di PBB itu ada gigi, gigi batu bara, apa sih crusher batu bara itu contohnya di. Habis itu ada beban korosi atau corrosion fatigue, yang mana ini biasanya karena lingkungannya itu korosif. Ya, contohnya misalnya di laut itu kan biasanya si uh, permukaan si jembatan itu bakalan lebih cepat padat. Nah, buat pembebanan itu ada tiga sebenarnya garis besarnya. Itu ada periodic asymmetrical about zero stress. Ini gue kasih perumpamaan di sini. Jadi kayak misalnya pulpen digerakin atas bawah. Nah, uh, si grafiknya itu bakalan kayak apa ya bahasnya, kayak si grafiknya ini bakalan
bergo apa ya, punya puncak dan punya jurang gitu buat uh, ngegambarin terkait stresnya. Nah, habis itu ada predikat asymmetrical stress. Ini biasanya tuh geraknya tuh nggak konstan. Kayak yang tadi kan ada setengah atas setengah bawah. Tapi kalau ini tuh konstan aja gitu. Bisa bisa tiba-tiba perbedaan luasnya atau perbedaan dari si tensionnya. Habis itu ada random, yang mana random ini ya udah karena dia nggak tahu si materialnya itu bakalan bagaimana terkait periodikal sama uh, arah pembebanannya, makanya grafiknya itu bakalan tajam atau nggak beraturan. Gitu. Oke, nah nextnya ini ada mekanisme fatigue, yang mana sebenarnya mekanisme fatigue ini itu dimulai dari crack initiation yang tadi dibahas. Nanti crack initiation ini biasanya titik awal retakannya itu karena adanya cacat. Ini harus dipahamin ya. Jadi sebenarnya tuh mereka terjadi gagal diawalin sama nih cacat, goresan atau sudut yang tajam. Kayak misalnya ada material terus tiba-tiba kayak kegores sama batu. Nah itu kan ada kayak titik goresannya kan. Nah titik goresan ini yang memulai adanya crack gitu. Nah setelah itu biasanya muncul kayak ratchet mark sama ridge mark. Nah, kalau ratchet mark itu adalah garis-garis permukaan patahan. Biasanya tuh nunjukin kayak di titik awal. Kalau kalian pernah lihat di material kan biasanya kalau misalnya ada kena sesuatu, itu kayak ada crack kecil gitu kan. Nah, itu biasanya itu namanya ratchet mark. Nah, kalau benchmark itu adalah garis-garis lambung yang nunjukin periode si uh, kegagalannya. Kalau kalian uh, sebenarnya benchmark tuh gampangnya kayak pohon sih. Kalau pohon kan kayak ada apa ya kayak lapisan-lapisannya kan. Nah, biasa lapisan-lapisan ini menunjukkan umur si pohonnya. Nah, sama sebenarnya kalau dari smart itu, ini setiap garisnya ini nunjukin kayak berapa lama dia mengalami kegagalan patik. Nah, terus selanjutnya ada propagation state, yang mana di stage ini biasanya ada perlambatan tahap satu itu uh, terjadi di sepanjang bidang kristalografi dengan sastra sendiri. Nah, biasanya itu buat propagation stage ini dimulai di permukaan rata dan gitu. Biasanya kayak dia tuh ada slip itu di antara permukaannya. Jadi kalau misalnya di dalam material biasanya dia udah mulai kayak ada yang muncul gitu kan. Jadi, nah, setelah ada propagation yang stage satu itu masuk stage 2 biasanya. Tapi dari tracknya itu bakalan terjadi perubahan atau perambatan arah yang tidak lurus. Biasanya kayak dia tuh bakalan apa ya, bakalan uh, berbentuk gitu kalau misalnya udah masuk ke stage 2. Kayak nih contohnya. Jadi dia tuh bakalan kayak ada crack yang punya celah atau enggak punya lubang yang kelihatan gitu. Nah, cracking itu bakalan makin tumbuh kalau misalnya tensionnya atau stresnya meningkat. Ada juga terkait cracking terus-terus panjang yang tadi dengan ada cracknya atau misalnya frekuensi pembugaannya yang terus-terusan meningkat tanpa maintenance yang jelas. Nah, setelah masuk ke propagation stage 2 biasanya si material ini bakalan masuk ke perpatahan akhir, yang mana perpatahan akhir ini bakalan terjadi kayak karena dia itu terus-terusan dikasih beban tapi tanpa ada maintenance yang jelas. Nah, si final fracture ini karena fatigue itu biasanya dia langsung terjadi kayak secara tiba-tiba lah. Tiba-tiba patah atau tiba-tiba runtuh. Nah, biasanya di final fracture itu nanti kelihatan kalau misalnya permukaannya itu bakalan lebih kasar dibandingkan sebelumnya. Gitu. Ini ada gambarannya juga. Jadi initiation itu biasanya kayak ada titik-titiknya. Terus kalau fatigue track propagation itu udah mulai ada perambatan. Sedangkan kalau misal final fracture ya udah kegagalan. Jadi permukaannya pun udah nggak ada. Nah, terus buat kegagalan fatigue ini tadi udah dibahas terkait mekanismenya. Jadi ini ada daerah perpatahannya.
Sebenarnya daerah perpatahan ini ada di yang tadi dibagi tiga, jadi crack initiation, propagation, sama fracture. Cuman di sini gue bagi lagi jadi dua. Ada region satu itu biasanya lebih halus sama mengkilap. Nah, di tahap ini gue kasih perumpamaan kalau misalnya retakan ini merambat sangat lambat, terus permukaannya itu permukaan atas sama bawah si materialnya itu bakalan saling bergesekan, makanya biasanya gesekan itu yang bikin si material itu jadi halus gitu. Sedangkan kalau region 2 itu uh, granulannya itu eh apa ya, dia bakalan kayak karena kegagalannya cepat jadi permukaannya itu bakalan ada benchmark kayak gini. Eh, nah ini perumpamaannya itu kalau kalau misalnya retakan di region satu udah luas, jadi penampang material itu bakalan nggak ada lagi dan jadi perpatahan mendadak atau overload gitu. Nah, si patik ini dibagi jadi dua, ada HCF sama LCF. Yang mana buat high cycle traffic itu biasanya terjadi di frekuensi tinggi, biasanya akibat getaran dari sebuah resonansi gitu. Nah, kegagalan itu biasanya karena frekuensi yang tinggi itu ada di beberapa jutaan siklus. Makanya biasanya buat kegagalan mati itu sebenarnya agak lama sih. Makanya buat pembuktian itu agak susah. Nah, buat ini LCF ya, sorry, Bang. Ini LCF. Buat LCF itu dia biasanya terjadi di frekuensi rendah. Nah, kayak biasa terjadi itu di mesin-mesin. Karena kan mesin itu uh, ada terjadi kerusakan, kan. Itu karena frekuensinya itu ya rendah. Jadi ini ada contohnya kalau statik. Yang tadi kan kita bahas statik juga. Jadi statik itu sebenarnya buat ultimate uh, lengthnya itu nggak begitu besar. Sedangkan kalau yang high cycle itu ya cukup besar dan apa ya, panjang gitu lah. Karena tadi frekuensinya itu cukup tinggi. Nah, ini selanjutnya ada terkait yuk, uh, jadi SN ini di uh, digambarin biasanya dengan suku X-nya itu kayak cycle-nya atau jumlah dari pembebanan ya. Kalau S ini biasanya stresnya. Tapi sebenarnya nggak semua material tuh bakal ngalamin fatigue. Masa nggak punya fatigue limit gitu. Kayak fatigue limit itu cuma terjadi di beberapa material yang memang dia itu lebih kuat lah. Dia punya apa ya, punya ketahanan fatigue yang bisa diukur gitu. Ya kan material lainnya kayak contohnya aluminium, tembaga itu biasanya nggak punya fatigue limit karena mau bebannya segimana pun itu si material itu bakalan ya udah patah aja karena si materialnya nggak bisa digunain lama-lama gitu. Nah, SNQF itu bakalan horizontal itu kalau misalnya frekuensi N-nya makin meningkat. Oke, gitu. Jadi karena frekuensinya itu makin banyak, itu jadi horizontal. Nah, di sini ada definisi juga terkait fatigue limit. Jadi fatigue limit itu adalah tegangan kayak ibaratnya toleransi tegangan gitu yang boleh dilakukan kepada material. Biasanya kalau misalnya si materialnya udah sampai di umur tertentu, itu si materialnya ya udah bakalan terpatin. Ya. Nah, terus selanjutnya ini ada SMQ di polimer. Yang mana SMQ di polimer ini jadi dia tuh ada perbedaan kenapa si polimernya ini bakalan lebih curang. Karena faktornya itu ada dua. Ada pemanasan internal. Biasanya pemanasan internal ini kan kalau si polimer itu dia bersifat isolator. Jadi ibaratnya kayak energi mekaniknya itu bakalan cepat berubah jadi panas. Dan panasnya ini nggak bisa keluar. Jadi si polimer ini cepat rusak lah atau cepat patah gitu. Sedangkan yang kedua itu ada viskoelastisitas. Kalau kalian tahu viskoelastisitas itu dia biasa sifat eh, material itu buat bisa mengalir gitu. Nah, viskoelastisitas ini itu hubungan sama polimer di faktor sensitif ini biasanya kalau misalnya bebannya si dikasih ke polimer itu cuma bergantung di suhu oksidasi atau enggak ya udah waktu pemakaian si polimer. Nah,
Sebenarnya hubungan isolator panas sama hancurnya polimer itu biasanya karena bebannya itu dikasih bolak-balik dengan cepat, biasanya gesekan rantai polimer itu bakalan menghasilkan panas. Nah, karena polimer tadi punya sifat isolator, jadi eh, panasnya itu terperangkap di dalam. Nanti suhu di dalam atau ya suhu lokal si polimernya itu bakalan naik melewati TG atau transition glass. Itu bakalan nyebabin si material itu bakalan lunak atau softening. Akhirnya itu bakalan uh, gagalnya itu jauh lebih cepat dibandingkan si logam. Oke. Nah, gimana sih caranya si material ini bisa tahan terhadap fatigue? Biasanya ada improvingnya. Nah, improvingnya itu biasanya pertama menciptakan tegangan sisa tekan. Nah, itu ada dua cara nih. Caranya itu ada shock tuning sama carburizing. Tapi sebelum itu, kenapa harus diciptain tekanan apa ya? Ibaratnya tegangan sisa itu supaya bisa ngasih tekanan ke dalam permukaan. Jadi ibaratnya si permukaannya itu kayak terkunci gitu. Jadi nggak punya celah-celah lagi untuk ngasilin crack gitu. Nah, cara pertama itu biasanya ada shot cleaning dengan permukaannya itu ditembakin kayak atom-atom atau bola baja yang kecil ke dalam celah-celah si materialnya gitu. Sedangkan kalau carburizing itu biasanya dia pakai material yang uh, karbonnya rendah, uh, dipanasin di lingkungan yang kayak karbon. Nah, karbon-karbon ini bakalan berdifusi ke dalam si material. Jadi, celah-celahnya tertutup dan si material itu bakalan lebih keras. Yang kedua, cara gampangnya adalah gimana caranya si materialnya ini dihilangin stres konsentratornya. Biasanya di material-material yang kayak punya sudut yang apa ya, yang kaku gitu, kayak ada sudut tajamnya sini, ini itu biasanya dihilangin, makanya biasanya jadinya bentuknya agak lebih tumpul karena desain material yang punya lengkungan itu biasanya buat aliran tegangannya itu bakalan lebih merata, makanya inisiasi dari retaknya itu bakalan nurun gitu. Oke. Nah, sebelumnya ada yang mau dulu terkait batik gitu. Oke, kalau gitu gue masuk ke materi dulu ya. Tadi yang jawab baru tiga kan. Nah, yang kedua itu ada kegagalan krip. Nah, kegagalan krip ini diibaratin kayak eh, es misalnya. Bukan es deh, coklat deh misalnya yang tentang kalian. Ini coklat nih, misal coklat kalian taruh di kondisi manapun gitu. Kayak ya udah kalian taruh tas aja deh, atau kalian taruh di meja. Ya mau mau si coklat yang udah dia apain, tapi kan coklat itu kan bakalan tetap apa ya? Tetap berubah bentuk kan, karena ya emang waktunya aja, waktu udah lama dan kegagalan itu memang udah terjadi karena lama-lama coklatnya itu dapat eh, masalah dari lingkungannya gitu. Nah, eh, jadinya nanti coklat itu bakalan berubah bentuk atau enggak kayak mencair, itu kan berubah kan. Itu makanya itu gampang dari si krip ini. Nah, makanya definisinya dari krip ini adalah deformasi secara permanen. Jadi dia tuh udah nggak bisa diubah lagi karena waktu atau karena tegangan yang konstan uh, dengan jangka panjang pada suhu yang tinggi atau suhu tertentu. Nah, karakteristik dari vape ini biasanya tegangannya itu bakalan lebih rendah daripada Wilks, terus juga statis sama konstan. Terus temperaturnya itu biasanya di atas 0,4 temperatur melting. Terus tegangan itu dikasih di waktu yang pertama. Arah tegangan itu sesuai dengan arah letak itu sesuai dengan arah tegangan. Sama bisa retak itu terjadi di dalam. Nah, faktor-faktornya yang tadi gue udah bilang, jadi ada temperatur yang pertama.
Habis itu ada tegangan juga kalau di dalam material. Nah, biasanya makin besar tegangan dan temperatur, itu kan laju kripnya makin tinggi kan. Jadi dia makin cepat terjadi krip molor. Nah, terjadi kenapa sih kripnya tinggi? Itu karena eh, ini apa ya kayak regangannya itu tinggi. Karena regangan tinggi, itu biasanya waktu si materialnya itu buat cepat eh, inisiasi si strainnya itu makin tinggi gitu. Makanya sorry sorry makanya si laju vape-nya itu bakalan makin tinggi juga. Nah, terus tadi pengaruh si temperatur tuh nggak segampang kayak ya udah misal temperaturnya itu makin kayak gitu. Cuman si temperatur ini punya pengaruh yang lebih besar dibanding tegangan. Yang mana sebenarnya temperatur ini itu menyebabkan ekspansi thermal. Jadi si materialnya itu bakalan berekspansi karena stres gitu. Terus habis itu terjadi transformasi fasa biasanya karena perubahan mikrostruktur atau internal stress. Terus perpindahan batas butir, dislokasi sama overaging bisa nyebabin kekuatan dari si materialnya itu bakalan turun. Nah, habis itu terjadi peningkatan oksidasi eh, di dan penetrasi oksigen interior. Oke, eh, next next itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapannya itu ada primary. Biasanya di tahapan pertama ini itu creep rate-nya itu bakalan besar dan mulai terjadi steady atau kayak apa ya? Uh, Ibaratnya creep rate-nya ini harus rendah gitu biar nggak cepat menuju tertiary creep. Terus penurunan laju creep-nya itu bakalan uh, terjadi karena adanya gaya tertentu gitu. Nah, gayanya itu bakalan menyebabin dislokasi dari situ yang naik. Terus dislokasinya itu bakalan terjadi interaksi dan pergerakan dislokasinya itu bakalan terhambat. Gitu. Nah, habis itu masuk ke secondary trip, yang mana biasanya lajunya itu terjadi konstan atau steady state. Terus terjadi crack sama microcavity di region secondary ini. Habis itu caranya itu adalah work hardening untuk recovery dari uh, clipnya. Lalu itu ada tertiary. Nah, tertiary ini biasanya laju clipnya itu meningkat, jadi kayak gini meningkat karena si material itu ngalamin failure gitu. Nah, biasanya terjadi cavity, crack, cracking, sama grain boundary separation. Nah, di sini ada beberapa mekanisme dari creep. Jadi creep itu ada terjadi terbagi di beberapa mekanisme. Ada dislocation base sama non dislocation. Non dislocation itu ada cross slip, climb, sama dry. Dan kalau non dislocation itu garis besarnya ada diffusion sama dan bentuk sliding. Tapi diffusion itu dibagi lagi ada Google crack creep, terus Nabarro herring creep, terus dan lain-lain. Nanti bakalan dibahas di slide selanjutnya. Oke. Yang pertama itu ada dislocation mechanism. Yang pertama ada crosslip. Jadi buat crosslip ini itu temperaturnya itu bakal rendah tapi tetap di atas 0,4 derajat Celcius. Terus dia tuh kalau misalnya nambah presipitat itu bakalan gitu tegangan yang lebih besar. Eh, Terus habis itu dia bakalan terjadi perpindahan plane gitu antara plane satu, kedua, dan ketiga. Nah, buat dislocation yang kedua itu ada climb. Yang mana climb ini itu biasanya kalau misalnya si grepnya bergerak atau water itu bakalan ketemu presipitat, jadi harus dihindari gitu. Jadi dia tuh uh, bakalan ngadain slip plane kalau misalnya uh, mau
ketemu si partikel positif atau. Nah, terus diffusion itu biasanya terbagi cukup banyak. Tapi di sini gue jelasin singkat aja, karena sebenarnya ini nggak begitu bakal dibahas. Tapi kalian harus tahu perbedaannya aja antara Nabarro terutama sama Hubble. Itu bakal dibahas. Nah, biasanya kalau Nabarro itu geraknya itu melalui visi, sedangkan kalau misalnya Hubble itu geraknya itu melalui gravitatis. Nah, terus kalau misalnya Nabarro itu sebenarnya prosesnya sama, kayak dia tuh bakalan kayak ditarik secara apa ya, secara searah sampai sempit gitu si permukaannya, kayak ini kan ditarik nih ke atas bawah, tapi dia tuh bakalan jadi kayak jadi menepit gitu lah. Nah, habis itu butir-butirnya tuh ditarik, butir-butir yang ditarik itu bakalan migrasi ke arah yang tegak lurus sesuai dengan arah tarikannya gitu. Nah, eh, biasanya tuh jadinya bakalan di satu titik, dan nantinya bagian tengahnya itu bakal kosong. Akhirnya karena bagian tengahnya kosong itu bakalan ada deformasi plastis gitu. Nah, perbedaan yang kedua dari labar dan Kobe ini adalah temperaturnya. Kalau labar itu biasanya terjadi di temperatur yang cukup tinggi, kalau misalnya Kobe itu di temperatur yang rendah. Sebenarnya itu yang harus kalian tahu. Nah, terus di sini ada grain boundary sliding mechanism. Bagian ini juga ya deh, yang penting kalian tahu aja. Buat grain boundaries ini biasanya ngalamin apa ya? Weakening uh, atau viscose yang bakalan terjadi apa ya? eh, Gerak yang gampang gitu loh, karena si grain boundariesnya itu jadi kayak ada masalah gitu buat sliding. Ini kayak di contohnya perbedaannya itu si salah antara ground boundaries dan boundaries itu. Jadi dia tuh bakal lebih ganda dan gerak. Nah, tapi buat grip ini ada material-material yang tahan grip. Biasanya tuh materialnya itu ada single kristal. Dan single kristal itu nggak bisa memicu adanya ground boundary sliding, karena ya udah kalau dia kan single, jadi kayak dia tuh nggak punya batas bukit aja. Makanya dia nggak bisa ada grip reputation gitu, dia nggak ada batas butir yang bikin ibaratnya ilustrasi dari si gripnya, ya kayak yang kristal-kristal lain kayak gini. Nah, habis itu ada align polikristal. Jadi kalau align polikristal karena dia kayak align aja, dia satu arah aja, makanya biasanya si ya udah si ketika ditarik itu kan bakal langsung jajar ya, jadi eh, kristalnya itu nggak bakalan bisa bergerak gitu. Makanya dia tuh bakalan menciptakan ada clear gitu. Dan mungkin langsung aja di bagian ketiga, eh, sorry, oke, next ke kegagalan aus atau wear, uh, terkait kegagalan material. Ini material kegagalan material yang terakhir ya. Jadi kegagalan aus atau wear ini definisinya itu hilangnya sejumlah lapisan karena pergerakan yang relatif. Biasanya dua atau lebih material itu ketemu. Nah, kalau wear ini biasanya respons si material itu terhadap lingkungan atau material lain gitu. Jadi contohnya ada gambar uh, pasir batu bara. Nah, ini kan tumpukan, guys. Nah, ini tumpul karena dia itu terjadi keausan. Keausan ini terjadi karena dia bergosekan sama batu bara dan uh, pasir sebelahnya gitu. Nah, rumus dari wear ini itu ada volume haus sama dengan koefisien dari hausnya itu juga dikasih soal terus bebannya dibagi sama nilai kekerasan, kekerasan dari material lain. Nah, faktor-faktor terjadinya kausan atau makin cepatnya aus itu karena properties dari kontak material, kayak material yang terjadi kausan itu makin aus kalau misalnya si propertiesnya itu berarti kan makin range atau apa ya, misalnya ada tuh kayak sulfat itu kan makin aus ya.
Nah, terus parameter geometris biasanya tuh makin gede itu makin cepat aus. Maksudnya makin gede sih material yang bikin ausnya ya, bukan material yang terjadi ausnya. Habis itu lubrikasi. Nah, biasanya ini tuh maintenance-nya biasanya dikasih kayak atau licin itu lah supaya dia tuh ya terjadi gitu. Tapi ternyata ada perantara di antara kontaknya gitu. Terus habis itu ada beban yang diterima tadi karena parameter geometri makin gede bisa jadi beban itu kayak kita tahu kayak kecepatan dari si bebannya ini untuk mengenai ke material tersebut. Habis itu lingkungannya itu juga terjadi bisa kalau misalnya korosif atau misalnya asam gitu biasanya makin cepat haus lah. Gitu. Nah, jenis-jenis aus itu ada lima kalau nggak salah. Jadi yang pertama ada abrasive wear. Abrasive wear itu biasanya dia terjadi disebabkan yang apa ya, yang dia tuh bakalan uh, kayak ada pengorbanan dari si yang lunak gitu lah. Jadi dia tuh biasanya dibagi dua. Ada pribadi sama pribadi. Dua pribadi itu biasanya ya udah biasanya kan kayak material ke material aja. Sedangkan kalau misalnya pribadi itu ada perantara materialnya. Nah ini kalau misalnya kita bahas misalnya mau penghancuran logam, penghancuran batu bara, penghancuran batu, ya udah itu kan data pribadi abrasi karena ada material lainnya gitu. Sedangkan kalau yang pribadi itu ya udah antar materialnya gitu. Nah hasilnya itu biasanya dari sini itu terjadi kayak stretch atau uh, goresan yang salah gitu. Mekanismenya itu pertama terjadi plowing, micro plowing sebenarnya micro plowing, micro cutting sama micro cracking. Tapi di bahasa yang lebih ke proses itu biasanya dibuat plowing, biasanya materialnya itu bakalan ikut terpotong, nanti menghasilkan kayak groove gitu. Ini kan kayak ada garis-garis arah gitu guys. Biasanya, nah habis itu biasanya masuk ke tahap cutting, biasanya material itu bakalan terpotong atau berpisah dari permukaan. Nah, habis itu ada fragmentation. Fragmentation itu biasanya material yang terpotong itu bakalan ada local fracture di permukaan material. Nah, habis itu ada adhesive. Adhesive itu biasanya tuh permukaan yang lebih lunak itu bakalan nempel at the end kepada material lainnya. Contoh misal di sini ada material A nih, material A. Nah, material A itu lebih lunak daripada material B. Sorry, material A itu lebih keras daripada material B. Material B itu lebih lunak. Nah, karena material B ini lebih lunak, biasanya material B ini bakalan nempel nih di dalam permukaan. Biasanya apa ya kalau misalnya pemesinan, misal kayak mesin bubut besi ini. Besi kan dibubut tuh biar kayak terjadi kayak pelepasan dari si logamnya dari permukaan kan dimulai. Nah biasanya kan dari bubutan itu biasanya ya secara logika mesin itu bakal lebih kuat dibanding material yang nah makanya biasanya materialnya itu adalah yang menempel di mesinnya gitu. Itu contoh di adhesive wear. Nah mekanisme itu ada jaring yang mana jaring ini terjadi transfer material. Habis itu buat proses kedua dan ketiga itu udah scuffing sama scouring. Biasanya materialnya itu bakalan ada transfer ke bagian kerja yang utamanya gitu. Habis itu ada corrosive wear, di mana corrosive wear ini adalah kombinasi antara korosif sama kausan. Ya logikanya kalau materialnya itu udah terkorosif berarti materialnya itu kan bakalan ada material loss. Nah, jadi material loss itu jadinya cepat aus. Gitu. Jadi disebut. Terus nextnya ada flatting. Flatting itu biasanya termasuk di dalam kategori penggabungan dari fatigue dan juga kausan. Itu karena cyclic terus-terusan secara dapat beban dan getarannya dan dapat getaran itu biasanya nyebabin materialnya itu ada sebuah material loss lah. Makanya biasanya uh, menjadi kayak material lossnya itu berupa pitting gitu. Jadi ini yang selalu sih. Nah syaratnya itu biasanya ada vibrasi sama kontak antara di permukaan material. Mekanismenya biasanya dimulai dari ini si material itu bakalan uh,
apa ya, terjadi gerakan geser bolak-balik di searah permukaan. Terus buat yang kedua tuh ada radio fretting. Itu radio fretting itu biasanya gerakan mikro yang terjadi karena bentekan, yaitu berubah-ubah secara terus kayak gini. Jadi nanti naik turun. Terus rotational fretting atau yang C itu biasa gerakannya itu bakalan berputar kayak ke sana gitu ya. Kayak bolak-balik gitu lah. Jadi sumbu vertikal. Situ torsional itu muter yang kayak gimana ya? Kayak ya udah muter aja. Kayak contohnya rotasi 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 gitu. Jadi dia tuh bakalan kayak putarnya itu bolak-balik dengan area untuk yang berputar. Biasanya mereka ciptain kayak stick gitu karena dia kan terfokus di kelas ya. Dia ada stick dua di tengah, ada terus di bagian ini. Itu ada contoh atau empat mekanisme dari si kegagalan berarti atau vertical. Nah, terus erosion, yang mana erosion ini biasanya material itu bakalan hilang nih beberapa lapisannya karena adanya pergerakan relatif tertentu. Nah, biasanya objek itu adalah kontak antara permukaan dengan fluid, uh, multi-component fluid, impinging fluid, dan juga impinging solid particles. Gitu. Nah, biasanya gampangnya itu kayak gini nih. Jadi dia biasanya ada apa ya, kayak gangguan dari material lain, itu contoh batu ke material. Kan itu kan kayak bikin si material tuh jadi kena beban yang terfokus kan kayak di sini misalnya batunya itu menggesek material jadi permukaannya kantor atau enggak batu yang bertubi-tubi ke nasi material jadi bikin crack atau misalnya batu yang bikin si material ini jadi pecah gitu karena mungkin bebannya besar atau dia menyebabkan si material itu punya plastic deformation kayak ya udah kayak gini sebenarnya cuma karena dia kalau angel dia bakalan bikin material itu bakalan kayak jadi berubah bentuk dan bisa kelihatan gitu. Habis itu ada erosion by brittle fracture. Jadi uh, kalau material yang brittle itu biasanya juga pecah gitu. Nah, di sini ada klasifikasinya. Ada cavitation erosion yang mana dia itu akibat double pecah dari liquid yang mengenai ke material. Terus liquid erosion yang mana liquid erosion ini biasanya terjadi karena tetesannya terus-menerus mengenai permukaan. Kalau kalian ini tuh ada bahasanya misalnya kayak tetesan air, nanti batu, gitulah. Di tetesannya, jadi batunya itu bakalan ada titik buat menandai, membuat bukan buat menandai sih, yang menandai air itu menetes di dalam air tersebut. Terus habis itu solid particle erosion ini biasanya ada partikel suspensi atau partikel lain dari liquid yang bakalan mengalir ke material gitu. Oke. Nah, mungkin yang ketiga kita bakalan bahas juga nih terkait soal-soal yang kemudian keluar. Nanti gue kasih tau kayak ini tuh contoh tipe soal dosennya siapa sih? Nanti di akhir ada soal PG yang bisa kalian jawab. Ini buat 4 orang. Itu buat yang tadi gue bilang kalau misalnya bisa jawab. Sama yang 3 orang tadi di Salib sama Baka ya. Jadi selain mereka nanti jawab kalau mau nilai tambahan di uh, tugas di PMM mau IG sama KKI dan detail itu kalau dia mau. Itu kalau yang lain nggak jawab kenapa? Oke. Materi ketiga. Di sini gue mau bahas tuh soal teori. Ini biasanya ada di Jakarta atau Pak Elvi. Itu biasanya pertama tuh bahas soal apa ya basic dulu lah kayak gini. Jadi ini soal dua tes sih gue ambil ya. Jadi dalam uji tarik, biasanya grafiknya itu kan ngasilin engineering stress dan true stress. Nah, kenapa pada engineering stress itu tegangan itu seolah-olah menurun? Nah, sedangkan kalau misalnya true stress itu bakal cenderung naik. Nah, sebenarnya jawabannya
Gampangnya adalah karena engineering stress ini menggunakan luas penampang awal, makanya di engineering stress itu luas penampangnya itu dianggap tetap. Padahal gaya yang dibutuhin itu kan kayak udah mengecil kan. Makanya biasanya kurvanya itu bakalan menurun karena udah aktual gitu. Sedangkan kalau terus stres itu karena pakai luas penampang aktual saat beban kerja, biasanya uh, luas permukaannya itu bakalan menyusut kan. Nah, kalau menyusut secara signifikan, biasanya rasio daya sama luasannya itu bakalan terus membesar. Kayak konflik tegangannya itu bakalan terus naik sampai materialnya patah. Itu sih perbedaan. Oke, terus yang kedua, ini masih soal yang basic juga. Cuma disuruh bedain nih antara Nadero Pairing Grip sama Nodal Tool. Yang tadi gue suruh kalian. Jadi, sebenarnya Nabore Pairing Grip itu biasanya potensinya itu jadi dengan cara melalui fisik install. Sedangkan kalau misalnya objek itu dari nah, bedanya lagi adalah kalau nada healing itu di temperatur yang tinggi, kalau si uh, autogrip itu di temperatur yang kebetulan. Nah, terus biasanya kalau misalnya di Mirna itu suka soalnya itu yang studi kasus. Ini gue ambil di soal kuis, soal kuis dua tahun lalu. Jadi ini contohnya, ya poros baja di mesin industri itu berputar secara terus-menerus dan menerima beban bolak-balik atau reverse load. Nah, di suatu hari poros tersebut mengalami patah mendadak secara fatal. Nah, kalau patah mendadak berarti dia mati kan. Jadi kalian tuh baca sampai mati. Padahal teknik satu bawah tekniknya bekerja selalu di bawah yield strength. Nah, kenapa poros tersebut bisa terpecah? Kenapa mekanismenya sama metode treatment. Cara jawabnya ya setiap kalian kayak jawab satu-satu. Kayak kenapa poros tersebut bisa patah? Jadi kayak karena porosnya itu terjadi beban dinamis dan berfluktuasi. Jadinya kegagalan itu secara tiba-tiba. Atau kalian mau nyebut juga kalau itu adalah bentuk fatigue, itu juga mau. Terus tahapannya itu ya udah kalian tinggal baca video, kalian tinggal tulis aja nanti crack initiation, initiation dari luar dan kerja. Gitu. Terus cara mencegahnya yang dari rekomendasi terkait untuk kalian harus A dengan cara solusi langsung memang yang lainnya 100% gitu. Nah, ini studi kasus yang kedua, ini contoh aja. Contoh yaitu misalnya ujung dari buket ekskavator itu terbuat dari logam logam. Nah, itu buat mengaruh material tambang berjasa keras. Setelah beberapa minggu ditemukan gross yang ada di dalam ekskavator ada material terkelupas. Jenis kausnya apa? Nah, karena tadi di sini kan sudah kalian tinggal analis saja. Ini kan ada berbatu, tambang berbatu. Berarti kan ada batu-batuannya dong. Nah, berbatuan berarti kan ada material tambangnya. Jadi dia masuknya ke 3D ablation. 3D ablation itu adalah maksudnya ke abrasi kue. Gitu. Nah, dia tuh terjadi karena apa? Kalian jelasin kayak terjadi karena baru kamu dari sifat sama jenis material yang lebih lunak gitu. Jadi sih mekanismenya kayak gimana? Yang sesuai yang kalian pahamin, jadi ada microflowing, cutting, sama microcracking. Nah, kalian sebenarnya kan suruh sebutin ya. Tapi kalau usah sudah jelasin juga, ya udah kalau microflowing itu biasanya material yang akan terdorong, terus ngasilin groove. Sekarang kan di sini udah jelas ya, ada groove. Terus kalau micro cutting ya udah skala gesekan itu waktu antara antara si bagian reseptor sama material tambahnya. Material yang akhirnya bakalan terpotong atau bisa dari permukaannya. Itu kan tadi ada nih material terkelupas. Jadi itu kan termasuk ke dalam cutting. Nah, terus fragmentation atau microcracking biasanya material yang terpotong itu bakalan nyebabin patahan lokal. Material terkelupas itu mengganggu badan permukaan yang sifatnya itu getas atau pipa. Oke. Nah, setelah soal studi kasus, ini gue kasih juga soal contoh soal hitungan juga. Kalau misalnya biasanya
ada sih kayak paling satu soal yang tiba-tiba hitungan, tapi sebenarnya nggak akan sesusah itu. Tapi gue kasih satu contoh soal hitungan yang susah waktu di slide gue lagi. Itu gue ambil dari jurnalnya Pak Edi sih. Ada gue dikasih drive tertentu. Nah ini buat soal yang pertama ini ngitung volume volume arus ya. Jadi eh, dua komponen mesin itu bergesekan sama material yang terus menerus sampai yang tahu sama itu 0,02, tegangan normalnya itu 1.500 Newton dan kekerasan permukaan itu sekitar 300 Newton per milimeter segi. Nah, berapa sih kalau mouse-nya? Tidak apa tinggal dimasukin aja. Dia sama dengan kawan peta, masukin angka-angkanya, terus sudah dapat berarti si volume mouse-nya itu adalah 0,1 milimeter. uh, Nah, ini contoh soal dari jurnal yang Pak Edi. Ini agak lumayan ya berdasarkan. Jadi sebuah bukan 150 kilonewton diaplikasikan ke pensel spesimen eh, dan menghasilkan 35 mm crack secara overall. Nah, eh, di antara spesimen itu berarti di yang kembali dan crack itu apa ya, terus berkembang lah sampai 37 mm untuk laut yang sama. Nah, itu di 0,505. Spesimennya itu 40 meter ya tebalnya. Ini nggak mungkin 40 meter, cuman ya udah karena soalnya kayak gitu. Fraktur laut uh, dengan panjangnya crack itu 36 meter dan 175 kN untuk total bebannya. Nah, vektor toughness yang ditanya itu HLC. Oke. Nah, yang pertama dihitung itu compliance-nya. Compliance-nya itu dihitung ibaratnya compliance itu adalah panjang retaknya itu. Tadi kan disebut kalau panjang retak si yang A itu 35 meter atau setara dengan 0,35 meter. Jadi tinggal dimasukin aja 0,5 dikali 10 pangkat 3 jadi data per meter. Terus dibagi sama 150 kn dikali 10 pangkat 3 supaya jadi newton. Istilah segini. Nah, terus penyangkatan yang kedua sama dan istilah segini. Nah, dari hasil itu dihitung juga laju perubahannya. Laju perubahannya itu kan tadi Gigal dia tuh antara 35 apa 37 kan. Berarti kan ada antaranya itu adalah 30. Ambil rata-rata lah ibaratnya. Terus nggak dihitung lah. Kalau yang A berarti kan tadi hasilnya itu 0,37 meter kurang sama 0,035 meter. Jadinya 0,03. Nah, kalau yang B C itu tinggal dikurangi dari yang 30, di sini 3,3 dikurang sama 3,3 ini dikali 10 pangkat 9 meter per newton biar satuannya pas lah. Satuannya segini. Nah, terus tinggal dari lagi perubahan itu kayak apa ya? Seperti kayak apa sih sebenarnya? Itu pakai DC per DA buat ngitung si lajunya, hasilnya itu 1,07. Di situ dihitung juga capital strain energinya atau GC-nya. GC-nya itu rumusnya itu ada um, PC kuadrat dibagi 2B dikali DC per DA. DC per DA-nya tadi udah dihitung 1,07. Terus PC kuadratnya itu 175 kN atau yang kayak gitu. Kan dipangkat dua, terus 2 kali tebalnya. Dia itu tebalnya. Tebalnya kan 40 mm, 40 meter, jadinya 80 meter, dan hasilnya jadinya 6,78 joule per meter kuadrat. Dari situ, sebenarnya gue bingung karena ini tuh nggak disebutin ya material apa. Tapi seharusnya tuh ada.
Nah, kalau nggak disebutin, jadi gua anggap doang ya, gua anggap aja kalau misalnya dia itu adalah baja. Jadi kita pakai kode ilustrasi sederhana ya. Rumus itu angka F per GC, yang mana itu tadi 210 sesuai boleh aja dikali sama tadi yang udah dapetin ya. Terus tinggal dimasukin dan dikali hasilnya itu jadinya 1,1 1.129.601,609 PA. Sebenarnya ini cuma iseng aja sih. Kalau misalnya soal kayaknya nggak akan ada kayak gitu. Kayak gitu. Nah, masuk ke bagian terakhir ini ada soal PD yang bakalan dijawab sama 4 orang. Jadi kalau nggak salah aja ya. Oke, jadi soal pertama, pada pengujian impak perilaku material itu saat berada di temperatur rendah itu cenderung mengalami apa? Ini ada di soal DT sudah. A. Perputaran bulat. B. Deformasi plastis. C. Peningkatan kapasitas penyerapan energi impak. D. Perputaran lintas sama E itu tidak terjadi perpatahan karena material itu jadinya membawa. Apa kira-kira? Ada yang mau juga? Mau nyoba, Pal? Ini kira-kira jawabannya apa? Kalau misal dia temperaturnya rendah, berarti dia berita, berarti ini, bentar. D nggak sih? Yap, betul, betul, betul. Ah, oke. Lu kelas berapa sih? Gua PMM 3 Edi, Jumat. Oh, oke. Mas. Nah, jadi yang D itu benar jawabannya karena suhunya itu bakalan ngebuat si material itu kehilangan cool. Dia itu bakalan. Next ke soal yang kedua. Ini masih buat nilai tambahan kalau yang jawab ya. Buat yang 03 KKI atau D. Nah, jadi soal kedua itu visual khas berupa garis itu di permukaan patahan. Itu terjadi di propagation stage, yang mana terjadi pada perguruan praktik disebut apa? Gue mau nyoba, Pak. Tadi ini benchmark nggak sih? Wah, betul, ya, oke, betul, betul ya. Jadi benchmark itu dia garis-garis lengkung yang mencatat kemajuan retak-retakan makroskopis di pembebanan siklik. Next, yang ketiga. Nah, pada kurva pengujian krip, tahapan laju krip itu bersifat konstan, ribet, mencapai keseimbangan antara fenomena operasi dan penggunaan di pemilu. Yang ada yang masih ingat ya? Yang sekunderi, Pal. Dari oke, benar ya. Jadi jawabannya secondary karena ya udah keseimbangan dinamis antara mekanisme pengerasan sambungan yang termal ini bakalan membuat kemiringan pada depan di zona itu bakalan jadi lebih ada lagi ya. Masuk ke soal terakhir guys. Nah ini sedikit kasus sedikit. Jadi mesin bubut tadi udah buat sempat singgung tuh mesin bubut kayak penumpukan materi sisa di material mesinnya. Jadi dia tuh masuknya ke aus sama. ATHC bukan, Pal? Apa adhesif. Iya. Nah, dia tuh abrasi. Oke, tadi nggak apa. Jadi adhesif itu dia tuh lebih ke apa, gitu, gesekan antara material perantara kalau ini tuh antara dua material kan. Ya, ada satu material dua BU. Nah, kenapa abrasif? Karena dia tuh terjadi
kontak di bawah tekanan tinggi mengakibatkan material robek dan menempel di benda keras. Gitu. Nah, tadi berarti sejauh ini jawab tuh ada Tweety, Salim, terus Rafa, Marvel, Yoyo sama Java. Sebenarnya materinya udah selesai, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau dulu boleh. Pal, mau nanya Pal. Boleh. Abrasi bukannya kalau material sama-sama keras ya, makanya terjadi apa penarikan dari ini materialnya. Gue ketukar gitu. Ya udah. Sebenarnya kalau abrasif itu enggak abrasif itu dia. Oh tadi jawabannya abrasif ya? Salah berarti. Salah di jawaban guys. Jadi abrasif itu Berarti benar dia itu kayak sesama keras kayak tadi batu bara lebih banget. Nah sedangkan adesif itu dia tuh satunya lebih banget. Ya benar ini jawabannya deh. Itu dibantu. Mau jawab lagi nggak guys? Ada yang jawab lagi. Sorry, ada yang mau nanya lagi nggak? Sorry banget guys, nggak bagus. Kalau nggak ada pertanyaan terakhir nih. Dia bisa jawab aja lagi. Tapi selain yang tadi dia bisa jawab ya. Ini nilai tambah lagi. Jadi apa sih bedanya jenis perpatahan di impak sama ditarik tuh? Bedanya apa terus kayak dia tuh buat material kayak gimana? Ada banyak tes aja. Jadi biasanya itu ada di soal guys. Nanti kalian bisa jelasin antara beda jenis apa ya, hasil pembebanan langsung. Kalau tarik itu biasanya hasilnya itu bakalan ada mungkin gitu lah. Dia tuh biasa cenderung hasilin potongan yang nah sedangkan pokoknya gue tuh kalau misalnya tarik itu biasa silakan ada yang kayak patah tiba-tiba yang menutup kalau kalian ada pengujian tarik kan kayak ada tiba-tiba patah itu atau yang ketarik dulu kan itu perbedaannya jadi kalau uh, tarik itu biasanya kelihatan gitu loh ada kaptennya atau misalnya lurus doang itu sedangkan kalau misalnya si karena sudah beban cepat jadi itu biasanya di apa ya, identifikasi itu dari kayak Charlie itu jadi dia perpantahannya itu adalah sebuah apa ya, sebuah ibaratnya hmm, kelihatan komposisinya juga lah karena jadi ada dua kali dia berat sama Islam biasanya kalau Islam ini kalau Islam itu patahannya itu cenderung rata sama terus tidak ada apa jadi
apa ya, nggak ada atau minim gitu lagi. Itu sih sebenarnya buat materi-materi film. Paling paling sebelum gue tutup, eh, ini ada beberapa soal kan. Nah, soal itu sengaja gue taruh segini aja karena biar kalian tuh bisa ngambil soal sendiri. Jadi dia kalau misalnya di materi-materi Kismat itu udah ada kayak bunga soal itu template sih kayak ya udah dia tuh biasa soal teori dulu, habis soal teori bisa ada soal studi kasus. Ya itu kan nggak bakalan sesuai itu. Paling kayak gitu kalau banyak doang. Nah kalau kayak gitu biasanya ada di Prof Edi gitu. Atau enggak Prof Mirna yang gitu. Kita sih makanya ini di sini gue kasih beberapa jenis soal biar kalian bisa membayar sendiri Pak. Mungkin buat tutup kali ya buat aku semua. Thank you buat yang udah dengerin. Coba di lagi ke soal ini. Bang, boleh buat dokumentasi dulu nggak bang? Boleh, boleh. Baik kakak-kakak dan abang-abang boleh nggak buat open cam dulu buat dokumentasi?